Ternyata saya baru melihat kuasa Roh Kudus itu begitu besar, meliputi Presiden Donald Trump. Saya melihat ada kuasa yang besar meliputi Presiden Donald Trump oleh kuasa Roh Kudus. Mungkin kita akan melihat kenapa Tuhan itu memberikan kekuasaan kepada orang yang bertindak sewenang-wenang. Sebenarnya orang ini dipakai Tuhan untuk memperkaya suatu bangsa. Dengan ditindak bangsa-bangsa lain, mereka akan cerdas. Disinilah Tuhan punya kekuatan untuk menjadikan Donald Trump puncak kekuasaan tertinggi. Kenapa? Ada kuasa Tuhan bekerja di sana. Jangan kita melihat sisi kejelekannya, tapi di balik penindasan-penindasan demi penindasan, banyak bangsa akan lahir, bangsa-bangsa besar. Akan semakin banyak teknologi-teknologi mutakhir yang bermunculan. Donald Trump itu mengawali sebuah tangan Tuhan yang bekerja dengan luar biasa. Mungkin kita melihat kayak ekspor impor dinaikkan dengan begitu rupa. Tapi di satu sisi disitulah kekuatan untuk memunculkan teknologi-teknologi yang semakin berkembang pesat. Banyak anak-anak muda yang semakin cerdas, punya pola pikir yang luar biasa. Di saat Tuhan memberikan puncak kekuasaan pada Donald Trump, di situ juga tangan Tuhan bekerja untuk mencerdaskan, untuk semakin banyak temuan-temuan mutakhir yang bisa untuk membunuh sel-sel kanker bahkan. Ketika penindasan itu terjadi, bukan Tuhan diam saja. Ada tangan Tuhan yang terus bergerak, ada tangan Tuhan yang terus menuntun setiap langkah kita. Bahkan segala sesuatu yang mungkin tidak pernah kita pikirkan, Tuhan sanggup membuka celah pikiran kita. Inovasi-inovasi berkembang semakin pesat. Pertumbuhan-pertumbuhan ekonomi yang sepertinya pelan-pelan, tapi ada satu momentum puncak yang akan membuat kita kayak keheranan. Kenapa seorang Donald Trump diberkati Tuhan? Pada saat Donald Trump mau ditembak, ada malaikat Tuhan yang melindungi dia. Ketika saya mengatakan ini, seolah saya ingin menangis. Ternyata Tuhan itu punya skenario yang demikian hebat. Ketika kita melihat kenapa ekspor impor ke Amerika dinaikkan, ternyata Tuhan itu mau melahirkan orang-orang hebat. Di tengah kesulitan ekonomi akan banyak generasi-generasi muda yang multi talenta. Akan banyak anak-anak muda yang punya visi revolusioner, visi-visi yang sangat-sangat sebelumnya mungkin sepertinya tidak ada, tapi seperti dimunculkan begitu saja. Makanya ketika hari ini kamu ditindas seseorang, ketika saat ini kamu direndahkan seseorang atau dihancurkan, dibinasakan sekalipun, atau kamu mungkin hari ini mau dibuat mati atau mau dibunuh oleh seseorang, ketahuilah tangan Tuhan akan mengangkat engkau, meninggikan derajatmu, dan ada urapan di sana. Urapan-urapan talenta-talenta hebat akan berkuasa untuk mereka yang siap ada dalam kematangan, yang siap menerima kuasa Tuhan. Adalah orang-orang yang digugurkan dengan paksa, orang-orang yang digencet dengan paksa, orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang seolah tidak ada masa depannya lagi. Akan Tuhan bangkitkan mereka. Kalau kita berpikir secara logika, mana mungkin seseorang yang miskin, tidak punya apapun, bisa menjadi orang kaya? Jangan lihat apa yang manusia lihat. Anak orang miskin pun bisa Tuhan buat kaya. Ketika Tuhan taruh otak yang brilian di pikirannya, di logikanya yang berkembang dengan pesat, Tuhan bisa mengubahkan segala sesuatu. Kalau kau saat ini digencet orang, nikmati gencetan itu. Bahkan mungkin saat ini kamu diludahi orang atau dihina-dinakan,
percayalah, tangan Tuhan yang akan mengangkat engkau tinggi, karena ada berkat Tuhan yang terselubung. Jangan lihat kekuasaan orang hari ini. Orang-orang jahat itu sedang dipakai Tuhan. Orang-orang jahat yang menghina kamu itu sedang dipakai Tuhan. Istri-istri yang kejam, suami-suami yang kejam, itu semua dipakai Tuhan. Untuk apa? Untuk mengasah kamu, untuk mempertajam kamu, untuk memperkaya kamu, untuk memberkati kamu. Ketika kamu punya kehidupan yang baik-baik saja, tidak akan terpikir apa yang kamu lakukan. Tapi ketika kamu digencet, ketika kamu dimarahi suamimu, dimaki-maki suamimu atau juga istrimu yang saat ini mungkin tidak menghargaimu, percayalah, itu cara Tuhan. Untuk apa? Mengasah kau menjadi pribadi yang lebih baik, memurnikan engkau seperti emas. Sebagaimana Musa pernah ditindak, begitu rupa Ayub dimiskinkan Tuhan sebegitu rupa. Abraham di tengah kesulitannya mendapatkan anak, ternyata apa? Tuhan pakai di dalam setiap kesulitanmu untuk mengubahkan kau menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang lebih baik lagi, pribadi yang dimatangkan dalam kematangan secara rohani. Dagingmu sedang dikikis, rohanimu semakin dipertajam, dan kuasa Tuhan akan membekali engkau dengan begitu rupa. Berbagai macam talenta akan lahir. Bahkan saya melihat ada seorang anak muda di dalam gereja itu yang membuka-buka Alkitab tanpa tahu. Ternyata Roh Kudus sedang memberitahu saya, anak muda ini akan dibekali dengan ilmu kemahatauan untuk mengetahui seluk-beluk apa yang ada dalam Alkitab itu. Tuhan akan pakai anak muda yang tidak tahu apa-apa tentang Alkitab itu menjadi seorang hamba Tuhan yang punya qualified, yang Tuhan berkati, yang Tuhan beri talenta berlipat ganda. Segala sesuatu mungkin saat ini kita terkencet, kita gak tahu jalan keluar. Tapi percayalah, hidup di dalam Tuhan tidak ada sesuatu yang sia-sia. Iman yang kau pertaruhkan hari ini akan menjadi nyata di dalam tangan Tuhan. Bekerja samalah di dalam Tuhan. Ikut sertakanlah Tuhan di dalam rencana hidupmu. Karena segala sesuatu bisa berubah. Masa depan yang ada di dunia ini tidak sama ke depannya. Segala sesuatu kehidupan di dunia ini bisa berubah secepat kilat kita memandang. Tapi rencana di dalam Tuhan itu pasti dan abadi. Mungkin banyak sepak terjang dalam hidupmu, mungkin banyak masalah atau peliknya kehidupanmu yang mungkin kamu gak sanggup mengatasi dan berkata, ya sudah Tuhan, aku mau stop, aku putus asa, aku mau mengakhiri. Bahkan Tuhan beri penglihatan saya, ada seorang pengusaha muda yang sedang atau mengalami penipuan oleh temannya. Puluhan miliar melayang. Bahkan dia mau bunuh diri di atas balkonnya. Hei, kalau itu engkau pemuda itu, Tuhan akan perkatakan, engkau boleh saja hari ini ditipu oleh temanmu. Engkau boleh saja dibodohi oleh temanmu. Tapi Tuhan akan bangkitkan usahamu di bidang lain yang lebih besar, lebih luar biasa. Engkau mungkin boleh lihat saat ini kau tidak ada jalan, kau tidak punya uang. Bahkan asetmu akan semuanya akan habis dan disita. Tapi di situ tangan Tuhan bekerja. Tuhan akan pulihkan dalam 2-3 tahun ke depan. Kau akan membuka banyak cabang-cabang baru. Kuasa Tuhan bekerja atas hidupmu. Engkau akan dipakai Tuhan sebagai berkat, membuka banyak lapangan pekerjaan bagi orang-orang di luar sana. Kalau engkau pemuda itu, minta Tuhan turun tangan di dalam setiap pekerjaanmu. Karena Roh Kudus sudah ada di dalam dirimu, menghampirimu, mencegah engkau berbuat bunuh diri. Saat engkau mau bunuh diri di balkon atasmu, ada Roh Tuhan yang menggandeng tanganmu dengan begitu kuat. Kalau itu kalian semua yang saat ini direndahkan, tolong ikuti doa saya.
Tuhan Yesus Allah Bapakku di surga, ampuni aku ya Tuhan atas kesalahanku hari ini. Mungkin saat ini aku sedang dihina-dinakan, direndahkan sebagai manusia. Tapi aku percaya Tuhan Yesus di surga punya kuasa untuk memulihkan hidupku, untuk memerdekakan hidupku, bahkan memulihkan anak-anakku menjadi pintu-pintu berkat. Aku percaya tangan Tuhan akan setia menolong di saat yang tepat, dan aku percaya Tuhan bisa gantikan segala kerugian di dalam hidupku berkali-kali lipat. Terima kasih Tuhan untuk jamahan-Mu. Aku percaya dengan iman yang teguh Tuhan akan mengembalikan posisiku, mengembalikan dan memulihkan hidupku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu dan pelipat gandaan-Mu di dalam setiap kehidupan umat-umat-Mu yang Kau bekali dengan karunia-karunia dan talenta-talenta yang luar biasa. Aku percaya Tuhan Engkau akan lahirkan generasi-generasi muda yang punya otak-otak yang brilian. Generasi-generasi muda yang Kau berkati, setiap tangan-tangan mereka akan menjadi kupu-kupu berkat bagi kemuliaan Tuhan dan bagi kerajaan Tuhan di surga. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar dan luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allahku yang hidup. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih. Amin. Ikuti doa ini. Dan percayalah, buktikan dengan iman yang tanpa keraguan sedikit pun, Tuhan sanggup mengubahkan hidupmu. Bahkan mungkin kau saat ini punya anak yang terbelakang. Di umur 5 tahun sampai 7 tahun ada anak-anak yang belum bisa membaca. Ketahuilah, anak itu dinilai manusia bodoh. Tapi Tuhan akan berkati anak itu menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang punya otak-otak brilian. Percayalah, Tuhan sedang mengujimu sebagai orang tua. Anakmu tidak bodoh. Anakmu akan jadi anak-anak brilian. Dia besok akan menjadi anak penerima beasiswa. Dia besok akan bekerja di ladangnya Tuhan. Engkau akan bersuka-cita sebagai orang tua. Mungkin hari ini kau sebagai orang tua direndahkan oleh para orang tua lain. Bahkan mungkin anakmu dicap bodoh. Tapi percayalah, anak itu tidak bodoh. Di dalam nama kuasa Tuhan, anak itu akan jadi anak hebat. Anak yang multi talenta. Anak yang punya banyak berkat, yang bisa membuka berkat bagi kerajaan Tuhan. Percayalah. Ada waktunya segala sesuatu Tuhan rubahkan. Ini bukan tentang janji Tuhan. Ini adalah rema yang akan Tuhan janji, yang akan Tuhan genapi di dalam kehidupanmu. Jangan pernah ragukan. Tuhan sanggup mengubah hidupmu, memulihkan kondisimu. Bahkan mungkin saat ini tidak ada jalan keluar. Tuhan sanggup buka pintu-pintu berkat untukmu. Percayalah, tidak ada yang mustahil. Percaya dengan iman, tangkap rema ini sebagai janji yang Tuhan tepati di dalam hidupmu. Tuhan tidak pernah jadi Tuhan yang tidak setia. Dia selalu menepati janji. Dia selalu pegang kendali hidupmu. Percaya dan yakinlah, Tuhan akan ubahkan hidupmu menjadi hidup yang lebih baik. Amini, percayalah. Karena tidak ada yang mustahil. Engkau adalah ahli waris kerajaan surga. Terima janji Tuhan dan miliki hati yang penuh keteguhan iman.